Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang a folktale and a moral lesson from the folktale, yaitu tentang sebuah dongeng dan juga pesan moral dari sebuah dongeng. Materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris kelas 9, Think Globally, Act Locally. Dan kita di sini akan membahas pada chapter 7 yang berjudul Sang Kuryang, dan fokusnya kita akan membahas pada halaman 140 sampai halaman 141. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum kita bahas pada halaman 140 sampai halaman 141, saya ingatkan kembali kepada kalian pada video sebelumnya, yaitu part 1 sama part 2. Di situ sudah saya bahas mengenai folktale, dongeng tentang Sang Kuryang, pembahasan, dan juga sudah saya sampaikan tentang kunci jawabannya. Jadi silakan kalian bisa membuka pada video part 1 sama part 2. Dan pada video kali ini, part 3 bagian ketiga ini, kita hanya fokus membahas tentang folktale yang berjudul Pohon Belimbing Emas, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan The Golden Star Fruit Tree. Ini nanti saya akan memberikan terjemahannya dan juga akan memberikan teksnya ke kalian. Oke, langsung saja kita mulai pada halaman 140. Di situ ada associating, mengasosiasikan. We will listen to our teacher. Kita akan mendengarkan kepada guru kita reading a folktale from Vietnam, yang membacakan tentang sebuah dongeng yang berasal dari Vietnam. The title is The Golden Star Fruit Tree, dengan judul The Golden Star Fruit Tree, yang berarti pohon belimbing emas. Kemudian di bawahnya, here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. We will listen carefully to our teacher reading the folktale. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati kepada apa yang dibacakan oleh guru kita mengenai tentang dongeng. During the time, selama waktu itu, you will answer some question about the story. Kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang cerita tersebut. We will ask our teacher questions too. Kita juga akan menanyakan kepada guru beberapa pertanyaan juga. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah. Di sini ada The Folktale from Vietnam. Ada sebuah dongeng yang berasal dari Vietnam yang berjudul The Golden Star Fruit Tree, yang mempunyai arti pohon belimbing emas. Ini nanti akan saya bacakan kalimat per kalimat dan akan saya bacakan juga terjemahan dari kalimat tersebut. Oke, judulnya adalah The Golden Star Fruit Tree, pohon belimbing emas. A long time ago, pada zaman dahulu kala, there was a rich old man living in Vietnam. Ada seorang lelaki tua kaya yang tinggal di Vietnam. He has 2 sons. Dia memiliki 2 putra. They had very different attitude. Mereka itu memiliki sikap yang sangat berbeda. The older brother was very greedy. Kakak laki-laki itu sangat serakah. Jadi kakak laki-lakinya sangat serakah. But the younger brother was very kind. Tetapi adik laki-laki itu sangat baik. Jadi ada 2 perbedaan. Kemudian, when the old man died, ketika orang tua itu meninggal, the brothers divide his father's wealth into 2 parts. Jadi ketika orang tuanya meninggal, saudara-saudaranya berpisah harta. Jadi dia itu membagikan harta, maksudnya dia membagikan harta ayahnya itu menjadi 2 bagian. The big brother took almost everything. Kakak laki-laki mengambil hampir semuanya. He gave his younger brother only a small piece of land. Dia memberi adiknya hanya sebidang kecil tanah. With a star fruit tree in front of it.
dengan pohon belimbing di depan itu. Jadi ketika orang tuanya itu meninggal, kakaknya itu membagikan hartanya itu menjadi 2 bagian, tetapi kakaknya hampir mengambil semuanya. Adiknya tinggal dikasihkan sebidang kecil tanah dengan pohon belimbing yang ada di depannya. Kemudian, the younger brother did not mind. Adik laki-laki itu tidak keberatan. From then on he lived there and made his living only by stealing star fruit from the tree. Sejak saat itu dia tinggal di sana dan membuat hidupnya hanya dengan menjual belimbing dari pohonnya. Karena dikasih tanah cuma sedikit dan ada pohon belimbing, maka dia menjual hasil dari pohon belimbing tersebut. Kemudian paragraf di bawahnya, unfortunately, a very big raven often came and ate all the ripe fruits. Tapi sayangnya, gagak yang sangat besar sering datang dan memakan semua buah yang matang. At first, he was too afraid of the raven. Pertama kalinya, dia terlalu takut pada gagak. And didn't know what to do. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. But one day he dared to approach the raven. Tetapi pada suatu hari dia berani mendekati gagak. He begged to it not to eat the fruit. Dia memohon padanya untuk tidak memakan buahnya. If you eat the fruit, jika kamu makan buahnya, I will have nothing to sell to the market. Saya tidak punya apa-apa untuk dijual ke pasar. Dia bilang seperti itu. And my family will starve. Dan keluargaku akan kelaparan. Dia bilang seperti itu. Surprisingly, anehnya, the raven was not angry. Burung gagak itu tidak marah. He replied, kemudian dia menjawab, burung gagaknya menjawab, I need the fruit too. Saya juga membutuhkan buah-buahan juga. Can I have them? Bisakah? Saya memilikinya. And I will pay you with gold. Dan saya akan membayarnya dengan emas. Bring a 1 meter long bag. Bawalah tas sepanjang 1 meter. Kakak bilang seperti itu, memberikan instruksi ya. Disuruh membawa 1 meter. Membawa tas sepanjang 1 meter. Dia bilangnya seperti itu. And I'll, dan saya akan. Nah, dilanjut ya pada halaman 141. Kamu lihat di situ. And I will bring to a place full of gold. Dia bilang seperti itu. Saya akan membawa ke tempat yang penuh dengan emas. And you can fill the bag full with gold. Dan kamu dapat mengisi kantong penuh dengan emas. Gagaknya bilang seperti itu. The younger brother then told his wife to make a 1 meter long bag. Kemudian adik laki-laki itu menyuruh istrinya membuat tas sepanjang 1 meter. Kemudian dia bercerita kepada istrinya dan menyuruh istrinya itu untuk membuat tas sepanjang 1 meter. When the bag was done, ketika tas itu sudah selesai, he climbed on the raven back. Dia itu naik ke punggung gagak, and they flew to a place full of gold. Dan mereka terbang ke tempat yang penuh dengan emas. He filled the bag full with gold. Dia mengisi tas penuh dengan emas. And then fly back home on the raven's back. Dan kemudian terbang kembali ke rumah di punggung gagak tersebut. From then on, the younger brother and his family could live happily in luxury. Sejak saat itulah adik laki-laki dan keluarganya bisa hidup bahagia dalam kemewahan karena mendapatkan emas tadi ya. Kemudian paragraf berikutnya, on the commemoration of his father's death, pada peringatan kematian ayahnya, he invite his older brother to come to his house. Adiknya ini mengundang kakak laki-lakinya untuk datang ke rumahnya. Thinking that his brother had a poor house, kakaknya ini berpikir bahwa saudaranya memiliki rumah yang buruk. The big brother refused to come. Maka kakaknya ini menolak untuk datang. Kemudian, but because his younger brother insists, karena adiknya ini bersikeras,
He and his wife finally decide to come. Akhirnya dia bersama istrinya memutuskan untuk datang. When they go to the younger brother house, ketika mereka sampai di rumah adik laki-lakinya, they were surprised to see that he was now very rich. Mereka itu terkejut melihat bahwa dia sekarang sangat kaya. Jadi kakaknya tadi awalnya tuh tidak mau datang karena waduh rumahnya itu kan jelek gitu. Ternyata setelah adiknya bersikeras untuk ayo kak datang kak gitu. Setelah datang ternyata rumahnya itu menjadi rumah yang sangat kaya dan mewah. Kemudian paragraf di bawahnya, he asked his younger brother how he had got all his wealth. Kakaknya ini dia bertanya kepada adiknya bagaimana dia mendapatkan semua kekayaannya. And the younger brother was happy to tell him the truth. Dan adik laki-laki ini dengan senang hati mengatakan yang sebenarnya. Then, kemudian, the greedy brother and his wife offered the younger brother to trade all their fortune for the star fruit tree. Kemudian saudara lakinya, kakaknya yang serakah dan istrinya ini menawarkan adik laki-lakinya untuk menukar semua kekayaan mereka untuk pohon belimbing. Jadi kakaknya ini menawar pada adiknya, ayo dek aku tak ganti ke rumahmu sini, kamu di sana kamu memiliki semuanya. Dia bilang seperti itu. The younger brother gladly accepted the offer. Adik laki-laki itu dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Soon the older brother and his family moved to the house with the star fruit tree. Kemudian segera mungkin kakak laki-laki dan keluarganya pindah ke rumah dengan pohon belimbing yang tadi. When the raven come for the star fruit, ketika gagak datang untuk membeli buah belimbing, the older brother made the same plea. Kakak laki-lakinya ini membuat hal yang sama, permohonannya sama, maksudnya seperti itu. As expected, seperti yang diharapkan, the raven told him to bring a 1 meter long bag. Seperti yang diharapkan, gagak tersebut menyuruhnya membawa tas sepanjang 1 meter. Jadi sama, gagak tadi juga menyuruh seperti yang dia lakukan oleh adiknya, membawa tas sepanjang 1 meter. Kemudian paragraf yang terakhir, because he was greedy, karena dia itu serakah, he asked his wife to make a much longer bag. Dia meminta istrinya untuk membuat tas yang lebih panjang. When the bag was done, ketika tas itu sudah selesai, he climbed on the raven bag and then they flew to the place full of gold. Dia naik ke punggung gagak dan kemudian mereka terbang ke tempat yang penuh emas. He filled the big bag with gold. Dia mengisi tas besar itu dengan emas, kayak tadi sama ya, mengisi dengan emas. He also brought some gold in his pocket. Dia juga membawa beberapa emas di sakunya. On the way home, dalam perjalanan pulang, the raven swept. Beban itu semakin banyak membuat gagak itu merasa terlalu berat. And the greedy brother fell straight down to the sea with bag and pocket full of gold. Maka gagak ini tidak bisa menahan beratnya ya, tidak dapat bertahan. Burung gagak itu bergoyang dan saudara serakah itu langsung jatuh. Nah di sini fell straight down to the sea. Dia langsung jatuh ke laut with his bag and pocket full of gold, dengan tas dan sakunya penuh emas. He sank very fast down the sea. Dia tenggelam sangat cepat di laut. The older brother finally died. Kakak laki-laki itu akhirnya meninggal. He died because of his greediness. Dia mati karena keserakahannya. Itu tadi untuk cerita The Golden Star Fruit Tree, a folktale from Thailand, dongeng yang berasal dari Thailand yang sudah membahas tentang pohon belimbing emas, di mana di situ ceritanya adalah ada 2 saudara, yang laki-laki saudara kakaknya yang tua itu adalah serakah dan ingin menguasai harta semuanya, dan adanya tinggal dikasih hartanya cuma sedikit sekali. Dan karena keserakahannya pula, maka dia itu bisa meninggal dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan.
Nah, itu tadi untuk video kita pada part 3 bagian ketiga ini yang membahas pada halaman 140 sampai halaman 141, dan disitu sudah saya terjemahkan mengenai The Golden Star Fruit Tree, A Folktale from Thailand, dongeng yang berasal dari Thailand. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.